pagi. Selamat pagi untuk semua kelas 12-3. Kita ketemu lagi ya di hari ini. Nah, sebelum beraktivitas, usahakan berdoa terlebih dahulu. Dan itu harus dibiasakan. Silakan berdoa. Nah, kembali kita masuk ke dalam materi, yaitu kompetensi dasar 13. Menerapkan metode perakitan produk barang dan jasa. Nah, kemudian untuk keterampilannya melakukan perakitan produk baik barang maupun jasa. Adapun tujuan pembelajarannya bisa kita lihat di PowerPoint yang Ibu jelaskan di sini. Melalui pengamatan, diskusi, dan praktik yang dilakukan, siswa dapat memahami metode perakitan, kemudian memeriksa metode perakitan, mengoperasikan metode perakitan, dan terakhir menyusun perakitan dengan benar. Apakah perakitan itu? Nah, di sini kita jelaskan. Pengertian dari produk perakitan adalah proses penggabungan beberapa komponen atau bagian-bagian di mana komponen-komponen tersebut digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu sehingga menjadi produk akhir dan siap untuk diuji coba atau dipasarkan. Kemudian fungsi perakitan. Fungsi perakitan pertama yaitu menyiapkan komponen. Artinya, komponen-komponen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan perakitan. Kedua, penggabungan komponen. Setiap komponen yang digabungkan dengan komponen yang lain harus disesuaikan dengan urutannya. Kemudian ketiga, pemeriksaan kualitas produk. Apabila perakitan sudah selesai, harus dilakukan quality control untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada 3 metode perakitan. Pertama, metode perakitan yang dapat ditukar. Artinya komponen yang akan dirakit dapat ditukar-tukar antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, perakitan dengan pemilihan. Artinya dipilih ukuran-ukuran yang tersendiri untuk menurut batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Atau menuruti batasan yang sudah ditetapkan. Kemudian ketiga, perakitan secara individual. Nah, artinya perakitan secara individual dalam penyusunannya harus berurutan. Jenis-jenis perakitan secara umum. Kalau kita lihat jenis perakitan secara umum itu ada 2 jenis. Satu, perakitan manual secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan sederhana. Nah, kedua, perakitan otomatis. Ini kalau kita lihat artinya dikerjakan dengan sistem otomatis atau alat bantu khusus. Apabila dilihat dari jenis produk, dapat dibedakan menjadi 2. Satu, produk tunggal, artinya perakitan dengan satu jenis saja. Kedua, produk seri, artinya perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk yang sama. Contoh seperti perakitan mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, kemarin Ibu sudah kasih contoh ya, video perakitan motor GP ya. Kemudian, perakitan produk dalam bidang teknologi informasi. Pertama kita lihat perakitan produk dalam bidang teknologi informasi ini. Kita lihat satu, rekayasa perangkat lunak atau software.
Nah, apa saja yang dikerjakan dalam rekayasa perangkat lunak ini atau software ini? Pertama, ada analisis masalah, kemudian spesifikasi produk, kemudian desain produk, implementasi produk, pengembangan produk, pengujian produk. Kedua, komputer dan jaringan. Nah, apa saja dalam komputer dan jaringan? Kita lihat di sini ada pengenalan teknologi, rakit komputer, troubleshooting, dan perawatan. Nah, untuk multimedia, kalau kita lihat ada 4, yaitu Adobe Premiere Pro. Apakah Adobe Premiere Pro itu yaitu suatu aplikasi editing yang real time untuk para profesional dalam bidang digital video production. Kemudian ada lagi Adobe After Effects. Nah, apa itu Adobe After Effects itu? Yaitu sebuah aplikasi khusus untuk motion, grafik, dan visual effect. Kemudian ada lagi yang ketiga atau bagian C, Adobe Audition, yaitu aplikasi pengolahan audio digital. Kemudian ke D-nya atau keempatnya Adobe Encore, yaitu sebuah aplikasi untuk DVD authoring. Selain aplikasi yang di atas, ada 2 lagi aplikasi grafis profesional, yaitu Adobe Photoshop, kemudian kedua Adobe Illustrator. Nah, hal ini yang 2 ini sangat berperan penting dalam menghasilkan elemen grafis yang berkualitas tinggi. Nah, apabila ada pertanyaan atau kurang penjelasan, Anda bisa tanya melalui Google Classroom. Atau bisa juga kamu tanya melalui pembelajaran di WA Group ya, kalau belum jelas. Nah, setelah ini ya, tentu ada tugas yang mau Ibu berikan, tetapi bisa kamu lihat nanti tugasnya di Google Classroom. Ada tugas kelompok atau diskusi yang Ibu berikan, nanti bisa dibaca ya, atau dilihat di Google Classroom. Thank you, terima kasih ya. Selamat belajar dan selamat melaksanakan tugas. Ingat, selalu jaga kesehatan, jaga stamina, dan selalu semangat. Jangan malas. Oke? Terima kasih.